Waqad arda'atu, dan Nabi disusui oleh ibunya Siti Aminah sab'atu ayyamin, 7 hari. Hanya disusui 7 hari oleh ibunya. Kadang bilang bahkan 3 hari. Wa ba'daha Suwaibah, setelah 7 hari atau 3 hari disusui oleh Suwaibatul Islamiyah. Siapa dia? Dia itu adalah hamba sahaya milik Abu Lahab. Ketika Nabi lahir, budak perempuan milik Abu Lahab itu pamannya Nabi. Ketika Nabi lahir, Suwaibah itu mengabarkan kepada Abu Lahab bahwa Aminah sudah melahirkan bayi. Saking senangnya Abu Lahab ngomong, udah karena kamu ngasih kabar gembira sama saya, kamu merdeka. Nah, gara-gara eta, setiap hari Senin, Abu Lahab tuh siksanya olah diringankan. Dengan cara apa? Dia bisa minum dari jempolnya begini. Selama di neraka disiksa. Gara-gara pernah gembira atas kelahiran Nabi, bentuk kegembiraannya dia merdekakan hamba sahaya yang bernama Suwaibatul Islamiyah. Dispesialkan punya diringankan siksanya dengan cara dia bisa ngenyot jempolna kos orok gitu, lamun keur disiksa di neraka. Ya kalau Abu Lahab yang mati dalam keadaan kafir, bahkan langsung disegel dalam Al-Qur'an, tabbat siada abi lahab wa tab. Gara-gara cinta, gara-gara senang doang. Pernah senang 1 kali. Tapi Allah kasih keringan, apalagi kita. Kita mah enggak kayak Abu Lahab kan? Urang mah iman ka kanjeng Nabi, Islam daek nurut. Najan teu kabeh. Apalagi kita. Kalau Abu Lahab aja bisa begitu, ya kita bisa bangga, apalagi saya kalau begitu. Maka tidak sia-sia orang mencintai Nabi itu. Segede Abu Lahab aja begitu. Nah itu setelah 7 hari disusukan oleh Suwaibah Islamiyah. Waqad ataqaha hina basyarathu biwiladati itu. Abu Lahab sudah memerdekakan Suwaibah karena memberikan kabar atas kelahiran kanjeng Nabi. Waqad ruwiya Abu Lahab, diriwayatkan Abu Lahab setelah mau matinya itu termimpikan, kalau nggak salah dimimpikan oleh Abbas bin Abdul Muthalib, saudaranya juga. Lalu Abbas berkata begini, mahaluka, sekarang kamu lagi ngapain? Abu Lahab udah mati nih, dimimpiin nama saudaranya, kalau nggak salah itu Abbas bin Abdul Muthalib. Dalam mimpi itu, maka bisa banyak yang begitu kok. Ruh orang yang meninggal itu bisa ketemu dengan kita dalam mimpi. Nanti ke sama Allah yang masih hidup nih dibalikin lagi, bangun dia. Yang udah mati mah ya enggak. Bisa terjadi begitu, banyak ulama-ulama begitu. Pernah kan mimpi jangan nunggu semalam? Nah, ternyata gitu lah. Mimpi ngobrol gitu. Tanam pohon, bisa terjadi. Nah, ini Abu Lahab dimimpikan oleh saudaranya. Katanya, kamu lagi di mana? Bagaimana keadaanmu sekarang? Kata Abu Lahab, saya di neraka. Illa ana khuffifa anni kulla lailati isnain fa amussu baina usbu'ai hataini ma'an. Kecuali katanya, setiap malam Senin saya diringankan siksanya dengan cara saya bisa minum dari jari-jari saya. Ngempeng seperti itu. Wa asyara bi rasi usbu'ihi. Ini katanya ini. Dari sini dia bisa keluar air gitu. Bisa minum dia siksanya. Setiap malam Senin. Kuari jangan kerja itu pernah nyawat gitu. Jadi itu nyara payah kafir. Dicap kalau sudah sebab Al-Qur'an itu. Dan itu semua wa anna dzalika bi ataqi li Suwaibata indama basyaratni bi walad Nabi. Dan itu kata Abu Lahab, itu sababiah saya memerdekakan Suwaibah karena dia sudah memberi kabar gembira atas kelahiran Nabi. Maka lamun keur muludan naon belah bentuk orang mencintai dan mengagungkan Nabi, korbankan sesuatu. Ya Abu Lahab kan korbankan hamba sahaya yang tadinya punya dia merdekakan. Maka korbankan sesuatu naon lain. Duit ka 50.000 mah. Tanaga karungan. Naon berbogana urang. Urang tanaga boga, waktu boga, duit boga. Atau masing-masing kira-kira kuatna mana? Tanaga 24 jam kuat, tanaga 24 jam itu. Duit karek 50, duit nanti 50.000. Aja noli waktu 24 jam batu-batuna. Jadi semua ngambil kita, cuman nu paling gede nu mana gitu orang nu mampuna. Tukang tanaga mah ngan 12 jam doang kajeun atuh. Tapi duit boga saem atuh lawas. Tanaga 12 jam gitu. Duitnya saem, gitu nah. Yang kemarin itu kan diceritain itu. Ya teh raja Muzafar teh Malik Muzafar teh bos seberang gitu kan. Hayam bet 500.000 ekor.
Can bena, can sapina, can duitna. Jadi harus ada yang korbankan. Dari waktu kita korbankan berapa, dari tenaga kita korbankan berapa, dari uang kita korbankan berapa. Lalu fasilitas tu orang boga. Ide pemikiran keluarkeun. Keur teu boga nanaon, masih nimbrung-nimbrung, mun rapat teh ilung ada har bala-bala. Ngomong manteu. Ada har we ngabaturan. Mun batur sarua bae. Karena pada sedekah balaba ge pada yang didahar. Ini orang yang sedekah kopi sama saya, dengan dibikin dia kopi, belum dibikin udah dapat pahala, Pak. Belum dibikin kopinya, belum dipakai belum, tapi udah dapat pahala. Kan lebih utamanya lagi kalau diseduhin, dia akan gitu nih. Atau iya. Maka ulah sok sok comel gitu. Mun aya rapat nih di mana di mushola ngomongin apa aya jelema nu hadir ngarokok dong ngopi. Ajeun lah diomong. Dia juga itu dalam rangka menyempurnakan pahala orang yang sedekah. Itu Suwaibatul Islamiyah dimerdekakan oleh Abu Lahab karena memberikan kabar gembira atas kelahiran Nabi. Oleh sebab itu Abu Lahab ku Allah diberi keringanan siksana unggal malam Senin. Aidon kama arda'atu ummuhu, sama juga seperti di waktu ibunya menyusui. Min jarosimi Qahtan bin Amir bin Syamih. Wa jami' al tarju ila Qahtan. Sama dengan ketika ibunya Kangjeng Nabi Siti Aminah itu dari keturunan dari bapak moyangnya Qahtan bin Amir bin Syalih. Semua orang Arab itu ujungnya kepada Qahtan dan Adnan. Ini nasab orang Arab ya. Ini nasab orang Arab. Jadi orang Arab itu turunannya ujungnya dua. Satu Qahtan, dua Adnan. Adnan itu dikatakan diam di Arab Utara. Mengkuari Mekah, Arab Saudi lah secara umum. Madinah, Hijaz. Kalau Qahtan itu tinggalnya di Arab Selatan. Mengkuari Yaman, Arab Selatan. Alladzi wa jaddul a'la itu kakek tertinggi Kangjeng Nabi menurut sejarah yang bisa dipastikan benarnya. Wa qala al-Kalabi wa Qahtan huwa al-Mujash'ar bin Nabata bin Ismail. Ada yang bilang Qahtan itu adalah cucunya Ismail. Terus Mujash'ar, terus Qahtan. Cucu beneran. Sedangkan menurut Imam Bajuri dikatakan orang Arab itu salah satu aksamin, ada 3 bagian. Ada Aribah. Aribah itu al-khulasu minal Arab. Murni orang Arab, namanya Aribah. Ayat muta'arribah. Muta'arribah itu pendatang, tapi udah diam di situ. Kayak mana? Kanjeng Nabi itu bukan Arab asli, muta'arribah. Karena moyangnya Ismail. Ismail itu bukan orang Arab, orang Palestina. Ibrahim kan, dibawa sama Ibrahim ke Arab, ke Mekah, ke Ka'bah itu. Di situ beranak pinak lah di situ. Nah maka Kanjeng Nabi itu bukan Arab, yang di situ bukan. Di situ daerah situ sebelum ada Ismail di situ dengan Hajar ibunya, udah ada orang Arab asli namanya suku Jurhum. Nah Jurhum ini termasuk Arib, namanya Arab bener. Aribah. Kalau Nabi bukan Aribah, tapi Muta'aribah, Qahtan gitu. Banu Qahtan, anak cucu Qahtan itu muta'aribah namanya. Kalau anak cucu Ismail itu musta'ribah namanya. Bahwa wahum banu Ismail alladzina huwa sallallahu alaihi wasallam minhum. Nabi itu termasuk daripada anak cucu Ismail, maka namanya Nabi itu bukan Arab, musta'ribah. Lagi Arab itu dari kata apa? Dari kata Arabah itu kalau sekarang di kamus itu Arabah itu gerobak. Bahasa Arabnya gerobak itu Arabah. Karena dia muter. Kenapa Arab dikatakan Arab, disebut Arab? Karena hidupnya muter. Nomaden. Di mana ada air dan rumput, di situ dia hidup. Cadangan air habis, pindah. Gitu Arab. Maka dia tidak punya tanah air. Maka dia teman tak kenal orang mana. Tapi siapa keturunan sah gitu. Kelompok mana.
Apa marganya begitu. Nggak ditanya orang mana. Jadi Madura itu kan gitu kan. Jawa khususnya. Pulau Jawa. Saya orang mana? Saya orangnya sih orang Jawa, cuman diamnya di Karawaci. Tetapi di bawah Jawa tetap. Entah untuk tanya ke turunan saha henteu di urang. Tapi di Arab begitu. Kamu marganya apa? Turunan apa? Entah nanyakeun asal daerah di mana karena memang hidupnya pindah-pindah. Nukuari mah geus pindah-pindah, tapi tetap kesukuan eta berlaku jasa. Kan urang mah jarang ya, paling sebagian tempat lah masih ngaran marga tanya. Kayak macam Medan ya, kalau kita yang terkenal itu kan masih bawa marga gitu. Batak itu kan masih bawa marga. Kayaknya eta doang benernya di urang. Yang kuat, yang semua orang hampir tahu gitu. Yang lain-lain mah enggak bawa-bawa begitu kan. Cara Arab itu begitu. Wasalihunna as-sa'du. Dan yang ketiga yang menyusui Kanjeng Nabi adalah Halimatus Sa'diyah. Jadi pertama Nabi itu disusui oleh ibunya cuma 7 hari. Terus disusui oleh Suwaibatul Islamiyah. Terus disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi udah kebiasaan orang Arab. Kalau kan Nabi itu orang kota. Mekah itu kota. Orang tiap datang ke situ pergi haji. Tujuan semua orang. Pusat keramaian. Lazimnya orang Arab pada zaman itu budayanya kalau punya bayi dibawa ke kampung. Disusui sama orang kampung karena orang kampung itu makannya masih murni, bahasanya masih murni. Tidak tercampur dengan bahasa-bahasa asing gitu. Pas orang masuk masih orang kampung. Tidak banyak terkontaminasi gitu loh oleh gaya hidup orang kota, bahasa orang kota, orang-orang kota. Maka Nabi pun sama begitu, mengikuti adat pada saat itu, dibawa ke kampung, disusui, nyari yang suka nyusuin. Jadi dia bata bala ngajual cai susu kos itu tak. Orang yang kuli nyusuan orang tapi lain nyusuan hukum pisan. Maksud ulah. Jadi jelema teh awalnya teh itu banyak, di antaranya Halimatus Sa'diyah jadi Bani Sa'ad. Itu padahal pada saat itu orang pada nggak mau menyusui anaknya kepada Halimatus Sa'diyah karena orangnya miskin, kurus gitu, kayaknya nggak bergizi gitu loh. Jadi orang-orang itu nggak mau ke Halimatus Sa'diyah. Tapi Nabi justru mau ke situ. Daikeun kadinya dan setelah menerima Nabi sebagai anak susuan, wah berkah hidupnya. Itu lama disusul oleh Halimatus Sa'diyah itu. Halimatus Sa'diyah bintu Abi Zu'aib bin Bani Sa'ad bin Bakar. Itu yang menyusui Kanjeng Nabi. Ya, cerita nah di situ yang Nabi dibelek apa itu pada saat diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Jadi 3 orang yang menyusui Kanjeng Nabi. Artinya berarti ya legal. Bahkan sekarang pun mungkin masih begitu. Ada gitu perempuan-perempuan Arab itu yang kuli nyusuan. Boleh begitu ya boleh. Yang penting jelas. Karena nanti kan jadi mahram. Jadi haram kawin karena satu susuan. Boleh nggak apa-apa disusuin sama orang lain, cuman tadi harus perhatikan gitu. Jadi orang boga anak aja disusuan kudu urang, tangke anaknya anak urang temenan kawin. Itu batal wudu deh. Karena satu susuan. Maka mahram itu kan ada sebab nasab, turunan, ada sebab mertua, ada sebab itu rodoah sepersusuan. Termasuk yang disusui oleh Halimatus Sa'diyah selain Kanjeng Nabi adalah kalau nggak salah Ja'far bin Abdul Muthalib. Sehingga beliau itu berdua adalah saudara satu susuan. Nanti kejadian-kejadian saat diasuh oleh Halimatus Sa'diyah di kaum Bani Sa'id. Wallahu a'lam bishawab.